Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat yang patut kita syukuri, nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, dan semoga senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, di mana Allah menurunkan banyak pahala kepada hamba-hambanya yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan salah satu bulan yang diabadikan oleh Allah dalam salah satu ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena saking istimewanya bulan suci Ramadan merupakan salah satu bulan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran. Karena di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan banyak pahala di mana setiap hambanya yang melaksanakan kebaikan akan dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya yang kita lakukan, kalau hanya mengharap keridhaan Allah, semuanya akan bernilai pahala dan semuanya akan bernilai ibadah dibanding dengan kita melaksanakan kebaikan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Sehingga ada salah satu hadis yang berbunyi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannat ummati an takuna sanah kulluha Ramadan." Jika umatku mengetahui keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka akan menginginkan 11 bulan itu dijadikan sebagai bulan Ramadan. Untuk itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan bulan suci Ramadan ini. Mari kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang semuanya mempunyai nilai ibadah. Ada dua kegiatan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jadi barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan dimaafkan semua dosa-dosa yang telah dikerjakan. Nah, puasa di sini tidak hanya menahan lapar, menahan dahaga, tetapi juga bisa menahan dari hal-hal yang mendatangkan keburukan. Kita puasa lisan agar tidak menggunjing, tidak ghibah, tidak makan, tidak minum. Kita puasa, tangan kita jangan sampai di era digital ini kita gunakan ya dengan mengetik sesuatu yang sekiranya itu nanti akan menjadikan tambahan dosa untuk kita semua. Jadi betul-betul semua anggota badan kita harapkan kita bisa menekan agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di malamnya kita melaksanakan sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang di malam harinya pada bulan Ramadan mendirikan sholat atau memperbanyak sholat, contohnya sholat tarawih, sholat tahajud dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan
ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lampau. Seperti itu. Jadi siangnya kita puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi menahan segala yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita hanya karena bisa menahan lapar dan dahaga, yang lainnya tidak bisa kita tahan. Itu pun nanti pahalanya tidak ada, kita hanya akan memperoleh lapar dan dahaga saja. Begitu juga pada malamnya, ayo kita ramaikan dengan sholat taraweh di masjid, di rumah, dan dengan bacaan Al-Quran melalui tadarus. Insya Allah, kalau dua kegiatan itu bisa kita laksanakan dengan harapan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa melaksanakan puasa ini seperti yang sama-sama kita harapkan, hanya mengharapkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.